Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan Neon. Ya guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat, dan semoga teman-teman di rumah pun sekeluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Jepang dalam sepak bola memang begitu perkasa di Asia Tenggara guys. Di Asia Tenggara, maksudnya di Asia ya guys. Khususnya di Asia nih. Bahkan di dunia pun sudah diakui kehebatan Jepang dalam hal sepak bola. Seperti yang kita tahu kemarin baru saja terjadi, Indonesia dibantai di kandang Jepang dengan skor sama telak 6-0. Ya, itu dalam porsi yang wajar sih menurut aku ya, karena memang levelnya sudah beda dengan kita guys, timnas Indonesia. Jepang memang sudah sangat perkasa, bahkan dia itu target di Piala Dunia 2026 ini sebagai juara. Targetnya sebagai juara, bahwasanya tim Jepang ini menargetkan untuk jadi juara dunia, dan kita timnas Indonesia targetnya adalah cuma lolos Piala Dunia. Jadi amat sangat beda ya guys, targetnya aja Jepang juara dunia, kita targetnya lolos pertama kalinya ke putaran final Piala Dunia guys. Jadi seperti apa sih revolusi Jepang sebelum-sebelumnya hingga sepak bolanya itu saat ini termasuk salah satu kekuatan sepak bola yang ditakuti di dunia ya guys. Bukan hanya di Asia aja, tapi di dunia Jepang diakui kekuatan sepak bolanya. Bahkan belum lama kemarin itu Jerman pun, salah satu raksasa Eropa, itu dibantai dengan skor 4-1 oleh Jepang. Luar biasa. Seperti apa sih revolusinya? Yuk kita simak video berikut ini. Bagaimana Jepang merevolusi sepak bolanya menjadi maju? Semua berkat perencanaan matang dan strategi jangka panjang. Jepang membangun sepak bola mereka dengan 4 pilar utama: penguatan tim nasional, liga profesional yang terhubung dengan komunitas, sistem sepak bola sekolah, dan pembinaan usia muda yang terstruktur. J-League bukan sekedar liga, tapi juga bagian dari masyarakat. Mereka menghindari penamaan klub dari sponsor ataupun pihak yang mendirikan klub, dan lebih memilih mengadopsi format nama daerah atau julukan untuk tim-tim mereka. Hal ini dengan harapan semua fans lokal akan merasa memiliki dan merasa terwakili dengan adanya klub tersebut. J-League mewajibkan klub-klub berkontribusi untuk komunitas lokal. Selain itu, Jepang punya sistem sepak bola sekolah yang memungkinkan pemain mengejar mimpi tanpa meninggalkan pendidikan. Jadi jika mereka gagal jadi pemain pro, mereka masih punya kesempatan untuk bekerja di dunia profesional karena memiliki gelar. Contohnya Kaoru Mitoma yang memilih kuliah dahulu sebelum bersinar di Eropa. Ditambah dengan filosofi pembinaan usia muda yang bertahap, Jepang memastikan setiap pemain berkembang dari teknik dasar hingga siap bertanding di level dunia. Kesuksesan ini bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras dan visi yang panjang. Ya, seperti teman-teman tahu ya, bahwasanya timnas Jepang ini memang sudah sangat diakui kekuatan sepak bolanya. Bahkan bukan hanya di Asia, bahkan di dunia guys. Karena apa? Karena banyak negara-negara Eropa yang sudah dipecundangi oleh timnas Jepang, seperti hanya salah satu raksasa Eropa, Jerman, yang belum lama itu di tahun berapa itu dibantai dengan skor telak 4-1. Itu sekelas Jerman itu ya. Seperti kita tahu bahwasanya Jepang ini memang sepak bolanya sudah sangat maju ya guys. Jadi Indonesia patutlah mencontoh bagaimana Jepang membangun sepak bolanya ke arah yang lebih baik dan bahkan lebih maju dari negara-negara Asia lainnya ya guys. Karena bahkan di dunia ya guys ya udah sangat maju. Target dia ini di Piala Dunia 2026 ini adalah menjadi juara Piala Dunia guys. Oke, lanjut. Soal timnas Jepang, bagaimana Jepang dia punya roadmap sampai 2050. Mereka, menurut saya, mereka adalah tim Asia tersukses. Tapi mereka masih ingin terus belajar. Target mereka tidak terlalu muluk-muluk. Mereka cuma ingin meningkatkan partisipan. Mereka ingin meningkatkan orang-orang yang jumlah orang main bola,
itu ditingkatkan dari 4 juta ke 5 juta. Terakhir 2050 mereka ingin ada 10 juta orang yang bermain sepak bola di Jepang. Ya, apalagi kan Jepang sudah memikirkan bahwa sepak bola itu satu industri. Dari industri itu akan bisa menjadi bisnis yang luar biasa, entertain dan prestasi. 4 ini nggak bisa lepas. Mereka punya perusahaan-perusahaan yang bisa dikolaborasikan dengan sepak bola. Ya, benar sekali ya. Jadi Jepang ini menargetkan untuk menjadi sepak bola, industri sepak bola guys. Jadi bahwasanya pemuda-pemuda Jepang yang ingin berkarir di sepak bola itu bisa menghidupi, mensejahterakan keluarganya guys ya. Seperti bermain di, bahkan bukan hanya di Liga Jepang sendiri ya guys, bahkan di negara Eropa yang sudah banyak bersebaran pemain-pemain Jepang ini guys. Oke, lanjut. Untuk ke-8 kalinya timnas Jepang berhasil lolos ke Piala Dunia. Yang lebih gilanya, ini tuh 8 kali berturut-turut bro, sejak 1998. Terus pertanyaannya, kok bisa ya sepak bola Jepang jadi semaju ini? Padahal di tahun 80-an mereka nggak ada apa-apanya loh. Oke, mari kita bahas. Jepang tuh dulunya bukan negara yang diperhitungkan di sepak bola, sampai akhirnya mereka melakukan pembenahan di akhir tahun 1980-an. Nah, ada banyak faktor yang diperbaiki Jepang, seperti kompetisi, program pembinaan, dan peningkatan minat penonton mereka. Dan dimulai di tahun 1992, Jepang itu mengeluarkan visi sepak bola mereka yang dikenal dengan sebutan Japansui, yang mana di tahun 2050 mereka harus juara Piala Dunia. Di tahun 1993, Jepang mulai membentuk liga profesional pertamanya yang kita kenal sekarang dengan sebutan J-League. Tapi bukan hanya di liganya aja yang mereka perbaikin, tapi juga pembibitan pemain mudanya yang kita kenal dengan sebutan grassroots. Dan terbukti setelah adanya roadmap dan visi itu, Jepang berhasil lolos Piala Dunia untuk pertama kalinya di tahun 1998. Nggak butuh waktu lama bro, cuma 6 tahun aja. Selain itu, mereka juga disupport sama brand-brand lokal mereka yang emang lagi mendunia kayak Sony, Toyota, Yamaha, dan Honda. Sejalan sama visi federasinya, pemain-pemain Jepang juga dikenal dengan etos kerjanya yang bagus. Jadi nggak heran kalau sekarang hampir semua pemain di tim nasionalnya main di klub-klub Eropa. Nah, gimana menurut kalian? Ya, memang pembinaan dari usia muda itu memang sangat-sangat dianjurkan guys ya. Bahwasanya kita di Indonesia pun sudah menarik yang namanya Shimon Tahamata, salah satu pemain ayak keturunan Indonesia. Bahkan ini bukan turunan asli orang Indonesia, orang Indonesia Timur, Maluku atau apa gitu, lupa. Jadi dia ini pencari bakat atau talenta muda yang bisa dibidik untuk menjadi masa depan sepak bola Indonesia guys. Jadi dia ini sebagai head scouting ya guys, kepala head scouting di sepak bola timnas Indonesia. Ya semoga saja dengan dipegangnya PSSI oleh Pak Erick Thohir, sepak bola Indonesia bisa mengikuti jejak timnas sepak bola Jepang guys ya, bisa lebih maju, minimal bisa berbicara di kawasan Asia guys. Itu aja. Oke, lanjut. Apa rahasianya timnas Jepang bisa jadi nomor 1 di Asia? Jawabannya simple, kedisiplinan, etos kerja, dan sistem pembinaan yang solid. Semuanya dimulai dari revolusi besar-besaran di tahun 90-an dengan terbentuknya Japan Professional Football League atau yang kita kenal sekarang sebagai J1 League. Bukan cuma sekedar liga, mereka punya visi jangka panjang yang nggak main-main, menciptakan 100 klub profesional hingga tahun 2092. Untuk mencapai target itu, mereka berlomba-lomba menginvestasikan program pengembangan sepak bola sejak usia dini, dari infrastruktur akademi, pelatih akademi profesional, maupun promosi ke sana ke sini. Dengan terus konsisten dalam pengembangan sepak bola, kini revolusi Jepang mulai membuahkan hasil. Dari 28 pemain di timnas Jepang saat ini, 23 diantaranya abroad ke berbagai negara. Inilah bukti nyata, konsistensi dan visi jauh ke depan bisa mengubah segalanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah visi ini bisa ditiru di negara lain atau di negara ini? Ya, sebenarnya inilah buktinya. Bisa-bisa saja guys ya, kalau kita mau berubah menjadi lebih baik ke depannya guys. Untuk hal sepak bola ya, untuk hal sepak bola, jadi bisa saja kita tiru apa yang mereka perbuat, Jepang perbuat, hingga sepak bolanya semaju ini. Bahkan diakui di dunia, bukan hanya di Asia, bahkan di dunia. Mereka ini, tim Jepang ini sudah mempercundangi tim Eropa ya guys. Sudah banyak yang mereka kalahkan dari tim-tim Eropa. Jadi sudah semestinya mereka ini menargetkan untuk jadi juara Piala Dunia guys. Sudah sepantasnya guys, kalau menurut saya pribadi guys ya. Jadi ya sudah
saatnya lah tim Asia ini, salah satu tim Asia yaitu Jepang, bisa berbicara di kelas dunia. Otak di balik suksesnya Jepang keluhkan campur tangan politik di sepak bola Indonesia. Tom Bayer adalah sosok penting sepak bola Jepang. Selain pernah menjabat direktur teknik timnas Jepang, ia juga aktif dalam mengelola program pembinaan pemain muda di negeri Sakura. Sampai terakhir 2022 kemarin, dirinya sudah memiliki 100 camp latihan yang tersebar di Jepang. Ia berhasil melahirkan pemain hebat seperti Keisuke Honda, Shinji Kagawa, Takehiro Tomiyasu, Takumi Minamino, hingga Ritsu Doan. Menariknya, usai kekalahan Indonesia atas Jepang, Tom Bayer menyebut Indonesia bisa menjadi Brazilnya Asia Tenggara jika politik tak ikut campur di dalamnya. Ia pernah mencoba mendirikan kamp pelatihan di Indonesia, namun menurutnya politik di Indonesia terlalu melelahkan. Apakah pernyataan dari Tom Bayer ini merupakan tamparan keras untuk pembinaan usia muda di Indonesia, FIFA Mania? Ya guys, jadi ada benernya juga ya guys ya, kata si Tom Bayer ini. Jadi bisa saja Indonesia menjadi Brazilnya Asia Tenggara. Itu sangat mungkin kalau kita mau berubah ya guys, mau perubahan sepak bola kita itu lebih baik ke depannya. Jadi buat teman-teman gimana nih soal sepak bola Jepang dan sepak bola timnas kita, yang kalau kita mau mengikuti jejak langkah timnas Jepang semaju ini sepak bolanya, kita harus tidak usah sungkan untuk bisa mengikuti jejak langkah timnas Jepang ini untuk ke arah yang lebih baik lagi. Semoga saja ya guys, dengan kepemimpinannya Pak Erick Thohir ini yang udah berjalan beberapa tahun ini, bisa Indonesia bisa berbicara bukan hanya di level Asia tapi dunia guys. Ya, gimana menurut tanggapan teman-teman? Jangan lupa tinggalin komentarnya di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.